Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nilam dengan NIM 21031083 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang administrasi supervisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sini materi bahasan kita yaitu supervisi. Secara morfologi, supervisi berasal dari dua kata, yaitu kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Jadi, dalam kategori melihat ini bisa serumpun dengan pemeriksaan, pengawasan, penelitian, dan arti lainnya. Metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah referensi dan literatur. Kajian teori dan pembahasan. Yang pertama itu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pengertian supervisi ini menurut para ahli yaitu yang pertama, Good Carter memberi pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertemuan jabatan, dan lain sebagainya. Berikutnya menurut Borman menyebutkan bahwa supervisi adalah salah satu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah. Dan menurut ahli-ahli lainnya seperti William Madja, Campbell Wiles, dan lainnya. Konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah yang lebih baik pada peningkatan mutu belajar dan belajar di sekolah. Jadi di sini adanya pembimbingan kepada guru-guru agar dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih humanity atau manusiawi. Berikutnya, prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan kesulitan, bukan untuk mencari kesalahan. Yang kedua, pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. Artinya bahwa pihak yang mendapatkan bantuan dan bimbingan tersebut tanpa dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin supaya tidak lupa. Yang keempat, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan dengan cara berkala, misalnya 3 bulan sekali. Berikutnya, suasana yang terjadi dalam supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dengan yang disupervisi tersebut. Berikutnya, untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan apa yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya ada catatan singkat dari supervisor. Proses supervisi pendidikan. Mekanisme supervisi pendidikan yaitu adanya tahap penyusunan program supervisi, berikutnya juga ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, dalam tahap persiapan ini adanya itu dipersiapkan format, materi pembinaan, buku catatan, data supervisi, dan setelah ada tahap persiapan itu masuk ke tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut. Contoh melaksanakan supervisi pembelajaran itu adalah seperti observasi kelas. Jadi nanti ada perencanaannya, mekanisme observasinya, dan juga tahap lanjutannya. Berikutnya teknik supervisi pendidikan. Win dalam Sartin and Mataher menyebutkan teknik supervisi terdiri dari individual deviation atau bersifat individual dan group deviation atau bersifat kelompok. Jadi ada teknik perseorangan. Yang pertama itu mengadakan kunjungan kelas, mengadakan observasi kelas, mengadakan wawancara. Itu adalah untuk teknik perseorangannya. Untuk teknik kelompoknya itu seperti mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran dan seminar.
Berikutnya, standarisasi supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan itu juga terdapat standarisasi, yaitu standar atau standar dasar dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, yaitu kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Berikutnya, modernisasi supervisi pendidikan. Secara umum, seperti yang kita ketahui, modernisasi adalah pelaksanaan supervisi pendidikan ini yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, pelaksanaan supervisi pendidikan seperti seminar itu bisa dilakukan secara online dan dengan menggunakan teknologi sebaik mungkin dan sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi supervisi yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran ruang lingkup sempit, memicu unsur yang terkait dalam pembelajaran lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi dan fungsi membina dan memimpin pihak yang terlibat dalam supervisi pendidikan. Keputusan Menteri dan KRI nomor 134 garis miring 1977 yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, pemilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan para pengawas di tingkat kabupaten atau kota madya, serta staf kantor bidang yang ada di setiap provinsi. Pelaksanaan supervisi dilaksanakan oleh pelaku supervisi dan subjek yang akan disupervisi. Pelaku supervisi adalah unsur yang paling dekat atau langsung terlibat dengan prestasi belajar siswa, yaitu pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum atau akademik, wakil kelas, wali kelas, petugas pembimbingan, dan lainnya. Baiklah, sekian penyebaran materi dari saya. Salam jaga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.